Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Rezalina dengan NIM C1B024038. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang kegagalan implementasi Total Quality Management atau TQM akibat kepemimpinan jangka pendek. Agar lebih mudah dipahami, saya membahas perusahaan Kodak, di mana Kodak adalah perusahaan fotografi yang dulu sangat terkenal dan pernah sangat sukses. Produk Kodak juga pernah menjadi pilihan banyak orang. Namun, walaupun pernah berada di puncak kesuksesan, Kodak akhirnya mengalami penurunan besar karena tidak mampu mengikuti perubahan zaman. Kasus ini menarik untuk dibahas karena menunjukkan bahwa perusahaan besar dengan produk yang bagus pun tetap bisa gagal jika tidak punya kepemimpinan yang tepat dan terlalu nyaman dengan kesuksesan yang sudah dimiliki. Profil singkat Kodak. Kodak adalah perusahaan fotografi dari Amerika Serikat yang dulu sangat terkenal. Kodak pernah menjadi salah satu perusahaan terbesar di bidang kamera dan film. Produk Kodak dikenal berkualitas dan dipercaya banyak orang. Nama Kodak bahkan dulu sangat identik dengan dunia fotografi karena hampir semua orang mengenalnya. Awal mula masalah Kodak. Permasalahan Kodak mulai muncul saat teknologi berubah dari kamera film ke kamera digital. Saat itu, orang mulai ingin sesuatu yang lebih praktis, cepat, dan modern. Sebenarnya Kodak sudah tahu perubahan itu. Bahkan Kodak termasuk salah satu perusahaan yang lebih dulu menemukan kamera digital. Tetapi sayangnya, teknologi itu tidak dikembangkan dengan baik, sehingga Kodak mulai tertinggal. Salah satu kesalahan besar Kodak adalah kurang memahami apa yang diinginkan pelanggan. Saat masyarakat mulai beralih ke kamera digital, Kodak masih tetap fokus menjual kamera film. Kodak terlalu lama bertahan dengan cara lama dan tidak cepat melihat perubahan yang sedang terjadi. Padahal, perusahaan seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan pasar. Karena Kodak lambat menyesuaikan diri, banyak pelanggan yang akhirnya memilih produk lain yang lebih modern dan praktis. Kodak juga kurang melakukan inovasi dalam TQM. Perusahaan harus terus berkembang dan memperbaiki kualitas agar tetap bisa mengikuti perubahan zaman. Sebenarnya Kodak sudah mempunyai teknologi kamera digital, tetapi tidak dikembangkan dengan serius. Kodak terlalu nyaman dengan bisnis lamanya karena masih memberikan keuntungan. Akibatnya, Kodak tertinggal dari perusahaan lain yang lebih cepat bergerak dan lebih berani menciptakan hal baru. Kesalahan Kodak juga terlihat dari keputusan manajemennya. Kodak tetap memilih mempertahankan bisnis film karena saat itu masih memberi keuntungan yang besar. Manajemen lebih memilih cara yang aman dan menguntungkan untuk saat itu daripada mempersiapkan masa depan perusahaan. Keputusan ini memang terlihat menguntungkan di awal, tetapi justru menjadi masalah besar di kemudian hari. Dalam TQM, manajemen seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga harus memikirkan keberlangsungan perusahaan ke depan. Masalah utama Kodak sebenarnya ada pada cara pemimpinnya mengambil keputusan. Pimpinan Kodak terlalu fokus pada hasil cepat dan tidak berani mengambil resiko untuk berubah. Mereka lebih memilih bertahan dengan cara lama karena merasa itu lebih aman. Padahal, seorang pemimpin seharusnya berani melihat perubahan sebagai peluang dan mengambil langkah yang lebih baik untuk masa depan. Karena pimpinan Kodak terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek, Kodak kehilangan kesempatan besar untuk menjadi pimpinan di era kamera digital. Akibat dari semua kesalahan itu, Kodak mulai kehilangan banyak pelanggan. Masyarakat lebih memilih kamera digital dari perusahaan lain yang dianggap lebih modern dan praktis. Kodak pun mulai kalah dalam persaingan dan nama besarnya perlahan menurun. Perusahaan yang dulu sangat kuat akhirnya mengalami krisis besar hingga bangkrut. Dari sini terlihat bahwa perusahaan sebesar apapun bisa mengalami kegagalan jika tidak mau mengikuti perubahan. Di sini saya akan memberikan solusi berdasarkan TQM. Dilihat dari teori TQM, sebenarnya Kodak masih bisa menghindari kegagalan ini.
Kodak seharusnya lebih cepat melihat apa yang dibutuhkan pelanggan, lalu menyesuaikan produknya dengan perkembangan zaman. Kodak juga seharusnya lebih serius mengembangkan teknologi digital dan tidak terus bergantung pada cara lama. Selain itu, Kodak perlu memiliki pimpinan yang berani berubah, berani mengambil keputusan besar, dan lebih fokus pada masa depan perusahaan daripada hanya mengejar keuntungan sesaat. Dari kasus Kodak, kita bisa melihat bahwa kegagalan sebuah perusahaan tidak selalu disebabkan oleh produk yang buruk. Kodak justru pernah memiliki produk yang berkualitas dan nama besar yang sangat kuat. Namun, semua itu tidak cukup untuk membuat Kodak tetap bertahan. Kodak gagal karena terlalu nyaman dengan kesuksesan lama, kurang berinovasi, dan terlambat menyesuaikan diri dengan perubahan. Selain itu, perusahaan juga terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek dan kurang mempersiapkan masa depan. Kesimpulannya, Kodak gagal bukan karena tidak memiliki kualitas, tetapi karena tidak mampu mengikuti perubahan zaman. Kasus ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh nama besar atau produk yang bagus, tetapi juga oleh kemampuan untuk terus berkembang, berani berubah, dan siap menghadapi tantangan baru. Dari Kodak, kita belajar bahwa perusahaan yang ingin bertahan harus memiliki pemimpin yang visioner, mau berinovasi, dan mampu melihat peluang untuk masa depan. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.